Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat hebat Matsa Surba, kembali lagi di channel YouTube MTS Surya Buana. Kali ini bersama Pak Soleh dalam pelajaran informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer atau yang sering dikenal dengan hardware. Yang sudah kalian ketahui, di dalam sistem komputer, pengolahan data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat komputer, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan user. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah perangkat keras komputer. Di dalam perangkat keras komputer ada beberapa bagian yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah perangkat masukan atau yang sering dikenal dengan input device. Ada perangkat proses. Di dalamnya nanti akan dibantu dengan sistem atau storage device, media penyimpanan. Dari hasil proses ini nanti akan dikeluarkan ke dalam perangkat keluaran. Ini merupakan struktur dari hardware komputer. Pada bagian input device, di mana input device ini merupakan perangkat komputer yang tujuannya sebagai alat untuk memberi masukan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh yang sering kita gunakan di dalam sistem komputer adalah keyboard, mouse, scanner, trackball, joystick, kamera digital atau webcam, ada touchpad, ada mikrofon untuk menangkap suara kita. Kita bahas satu persatu, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas hanya dua perangkat yang ada di dalam perangkat komputer. Yang pertama adalah keyboard, di mana keyboard ini sebuah papan yang terdiri dari beberapa tombol untuk mengetikkan kata-kata atau simbol ke dalam sistem komputer. Kita lihat contohnya. Ini merupakan bagian-bagian keyboard. Ada bagian-bagian yang kita kenal dengan karakter key, yang biasa kita masukkan angka, abjad, ABC atau 1, 2 sampai 9. Terus ada modifier key yang bagian sini. Terus ada enter key untuk enter. System and GUI key letaknya di sini. Ini kalau di keyboard kita bisa lambangnya adalah tombol Windows. Terus ada navigation key, letaknya di sini. Ada panah atas, panah bawah, panah kanan ke arah kiri. Ada home and back up dan back down. Terus ada function key, ada yang di atas ini, mulai dari F1 sampai F12. Numeric key ada di sini untuk fungsinya kalkulator. Ini hanya terdapat pada, kalau di dalam komputer itu terdapat pada keyboard biasa konvensional. Kalau di dalam laptop ini seperti laptop 14 in itu tidak ada. Yang ada itu biasanya laptop yang layarnya lebih besar, dimana layar yang 15 in itu biasanya ada numeric key-nya. Terus ada numlock ini fungsinya untuk mengaktifkan tombol angka atau numeric key-nya. Jadi ini bagian-bagian keyboard yang harus kita pelajari bersama. Kita lihat di mana beberapa keyboard itu memiliki koneksi atau konektor kepada komputer. Di sini saya contohkan ada keyboard yang zaman jadul. Ini keyboard zaman jadul, masih menggunakan interface atau menghubungkan ke komputer menggunakan serial.
Terus ada keyboard yang menggunakan PS2, namanya ini adalah port PS2, ada 6 pin. Kalau kita mengatakan, biasa umum mengatakan adalah colokan, tapi di dalam komputer dikenal dengan istilah port. Terus ada port USB, yang di bawah ini adalah keyboard yang tidak menggunakan kabel, jadi yang bisa menggunakan jaringan wireless atau Bluetooth. Selanjutnya ada perangkat yang namanya mouse. Jadi mouse ini perangkat input yang berfungsi menggerakkan pointer. Jadi pointer itu bisa kalian, mungkin yang umum kalian katakan adalah kursor. Ya, ini menunjukkan perintah atau program pada layar monitor. Jadi ini bisa sebagai instruksi atau perintah kepada komputer untuk menjalankan sesuatu. Contohnya seperti ini. Ada beberapa tipe mouse yang bisa kita gunakan. Lagi-lagi ini adalah keyboard mouse yang zaman dulu menggunakan serial. Ini sudah tidak ada sekarang, mungkin sudah bisa kalian lihat di dalam museum. Terus ini keyboard yang mulai sudah ditinggalkan juga, dimana dulu keyboardnya ini menggunakan bola di dalamnya seperti kelereng yang digunakan untuk menggerakkan pointer. Modelnya seperti ini. Keyboard zaman sekarang itu sudah menggunakan yang namanya optik. Jadi sudah berupa layar, berupa laser ya, dimana lasernya ini yang nanti akan mendeteksi pergerakan dari keyboard. Untuk koneksinya hampir sama seperti mouse, seperti keyboard. Ya, keyboardnya ini ada yang menggunakan serial, ada yang menggunakan PS2, ada yang menggunakan USB, dan ada yang menggunakan wireless. Bisa berupa Wi-Fi atau Bluetooth. Selain itu ada perangkat output device. Output device ini perangkat komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran. Nah, keluaran di sini di dalam komputer itu ada 3 jenis, bisa berupa hard copy, bisa berupa soft copy, dan bisa berupa voice atau suara. Sebagai dari 3 ini itu digunakan merupakan hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh CPU. Kita lihat. Karena yang banyak digunakan itu adalah printer, kita lihat jenis-jenis printer yang bisa kalian manfaatkan atau kalian gunakan di dalam sistem komputer. Yang pertama ada printer yang namanya inkjet. Inkjet ini dilihat dari fungsinya atau kegunaannya. Biasanya inkjet ini menggunakan tinta yang berupa cairan. Jadi tintanya berupa cairan. Ini makanya dikatakan dengan inkjet. Terus ada sebenarnya selain inkjet itu ada laser jet. Dimana laser itu printer laser menggunakan seperti teknologi mesin fotokopi, yaitu tintanya berupa serbuk, dan serbuknya itu nanti akan dipanasi menggunakan sinyal laser sehingga terbentuk seperti yang di print. Kelebihan sama kekurangannya itu mesti ada kelebihan sama kekurangannya antara inkjet sama laser jet, itu ada perbedaannya. Selanjutnya ada yang namanya printer plotter, tapi ini bisa tidak dikatakan dengan printer. Orang lebih senang mengatakan ini namanya plotter. Plotter di sini itu biasa yang kita lihat kalau saat kita pengen ngeprint ke media yang lebih besar. Contoh seperti kayak banner, terus kertas-kertas A0, A1, A3 itu rata-rata sudah menggunakan ini plotter. Terus selanjutnya ada printer dot matrix. Nah, ini printer yang kelihatannya seperti jadul, tapi sampai saat ini itu adalah printer yang masih legendaris digunakan. Mungkin sahabat-sahabat bisa melihat printer ini itu di
stasiun, mungkin yang biasa naik kereta api, atau bisa dilihat juga di kantor pos atau di mini market. Nah, itu biasanya printernya menggunakan printer dot matrix. Tandanya biasanya kalau menggunakan printer dot matrix itu biasanya suaranya yang sangat berisik. Jadi sangat berisik sekali, karena di sini seperti sistemnya dot matrix itu seperti mengetik pada mesin ketik manual. Jadi ini sangat bermanfaat sekali di dunia industri masih. Selanjutnya, kalau tadi printer adalah perangkat yang digunakan untuk hard copy itu berupa output yang bisa berupa kertas. Kalau sekarang kita bahas yang berupa soft copy device. Di sini kita lihat yang jelas soft copy device itu pasti akan ada tujuannya dengan layar monitor. Jadi monitor ini bisa berupa ini LCD. Mohon maaf, bukan LCD, namanya ini berupa tabung ya. Ini sudah mulai ditinggalkan, beralih sekarang sudah menggunakan yang namanya LCD atau LED. Kenapa tabung ini kita tinggalkan? Karena teknologinya sudah sangat jadul. Selain jadul, ini juga konsumsi dari penggunaan daya listrik itu sangat besar sekali dibandingkan dengan penggunaan LCD atau LED. Itu lebih ramah lingkungan dan tidak menghabiskan space di dalam penyimpanan. Yang ketiga itu ada LCD proyektor. Untuk biasanya ini digunakan untuk presentasi. Lanjut, di dalam sistem proses komputer itu ada yang namanya CPU, ada Central Processing Unit, di mana semua aktivitas di dalam komputer itu yang menginstruksikan atau yang mengontrol semuanya adalah yang namanya prosesor. Jadi prosesor ini ibaratnya adalah otak dari sebuah komputer. Ini barangnya sangat kecil, kurang lebih hanya ukuran 5 cm. Jadi sangat kecil sekali, tapi ini yang perannya paling hebat. Ada beberapa versi di dalam prosesor ini, ada yang menggunakan Intel, ada yang menggunakan AMD. Di Intel pun juga ada jenis-jenis, ada Core i3, Core i5, Core i7 dan seterusnya. Di AMD juga ada jenis-jenisnya juga, ada Athlon, ada Ryzen dan seterusnya. Ini merupakan salah satu contoh dari produsen prosesor di dalam sistem komputer. Nah, di dalam sistem prosesornya itu sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian penting. Sepertinya di dalam sistem komputer ini, di dalam prosesor ini itu mengadopsi dari teknologi otak kita, di mana di dalam otak kita itu ada yang namanya otak kiri, ada otak kanan dan otak tengah. Nah, di sini di dalam sistem komputer otak kirinya dikenal dengan istilah ALU, Arithmetic Logic Unit, di mana pada bagian ini itu hanya memproses bagian-bagian aritmatik. Aritmatik itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan seterusnya. Itu yang mengontrol adalah ALU. Selanjutnya ada bagian yang namanya CU. Kalau di kita ini dikenal dengan otak kanannya, ada control unit sebagai pengontrol semua kinerja di dalam komputer. Kapan komputer itu menggunakan memori, kapan komputer itu menampilkan ke layar, itu semuanya dikontrol adalah di unit. Terakhir, di dalam ada yang namanya bagian register. Karena di dalam sistem komputer itu CPU-nya itu tidak bisa menyimpan memori secara utuh seperti kita. Jadi di dalam komputer itu memerlukan memori tambahan, yaitu nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi register ini fungsinya untuk menginterface atau menghubungkan antara CPU atau prosesor ke dalam memori.
nanti di sini adalah register. Kalau di dalam komputer, kalau kita browsing di laptop atau di komputer itu biasanya ada L1, ada L2. Register ini adalah memori interface antara CPU dengan memori. Selanjutnya ada yang namanya memori. Memori ini nanti yang akan menyimpan semua data yang sewaktu-waktu yang bisa diambil atau dibaca kembali oleh prosesor. Jadi memorinya itu nanti kita bagi menjadi dua bagian. Ada yang dikenal dengan main memory atau memori utama. Fungsi utamanya adalah menyimpan data yang berasal dari alat masukan, baik itu dari keyboard, mouse, dan yang sejenisnya, sampai dikirim ke ALU atau ke CPU untuk diproses. Nah, ini fungsi utama dari main memory. Yang kedua, menyimpan data dari hasil pemrosesan ALU, arithmetic logic itu tadi, sebelum dikirim ke alat keluar. Alat keluar itu maksudnya monitor, printer, dan sejenisnya. Terus yang terakhir, sebagai penampung program instruksi yang berasal dari alat masukan atau dari alat pengingat atau memori sekunder. Jadi memori ini nanti semua aplikasi yang kita jalankan di dalam sistem komputer itu akan tersimpan di dalam main memory. Di dalam main memory ini, makanya semakin besar memorinya, maka semua aplikasi yang kita buka itu bisa kita buka secara bersamaan, tergantung dari kapasitas memorinya. Jadi sistem komputer di mana ada prosesor sama memori, kalau kita ibaratkan ke dunia kita, itu ibaratnya seperti lemari isi rak-rak buku. Misalkan kita ke perpustakaan, jadi ada rak-rak buku yang sangat banyak, itu di dalam itu bisa kita katakan harddisk nanti eksternal ya. Terus sedangkan main memory ini itu berupa meja yang kita gunakan, sedangkan kita yang ingin membaca buku itu kita ilustrasikan sebagai prosesor, dimana prosesor untuk mengambil memori yang ada di dalam lemari itu pasti akan memerlukan yang namanya meja. Semua buku yang kita butuhkan itu pasti nanti akan kita taruh di dalam meja. Nah, kita sebagai prosesor itu tidak langsung mengakses memori yang ada di rak-rak lemari, tapi yang akan diakses oleh prosesor itu hanya yang ada di dalam meja yang ada di depannya. Mejanya itu adalah RAM-nya atau main memorinya. Semakin besar meja yang kita gunakan, itu maka kapasitas untuk menampung semua data di dalam untuk meletakkan buku-buku tersebut itu akan semakin banyak. Itulah ilustrasi di dalam memori sama prosesor. Di dalam sistem memori tadi ada yang namanya main memory itu dikenal dengan RAM. Jadi dalam main memory itu ada dua jenis memori yang digunakan. Yang pertama adalah RAM, di mana RAM ini dapat diisi atau ditulis atau diambil, bahkan bisa dihapus isinya oleh pemrogram. Jadi bukan sebagai user tapi programmer atau yang membuat program aplikasi. Yang kedua, memori ini tidak bersifat permanen. Jadi tidak seperti memori eksternal. Jadi kalau di dalam RAM ini memorinya tidak permanen. Sehingga apabila komputer kita matikan atau aliran listrik yang mati, itu akan mengakibatkan semua data yang di dalam memori ini itu akan dihilangkan. Itu sistem dari RAM. Katakan RAM adalah Random Access Memory. Yang kedua, ada yang namanya Read Only Memory atau kita kenal dengan ROM. ROM ini hanya dapat dibaca sehingga program yang sudah terisi itu sudah tidak bisa diubah atau dihapus. Itu di ROM. Yang kedua, sudah
diisi oleh pabrik pembuatnya berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok yang diperlukan oleh sistem komputer. Jadi ROM ini itu nanti akan diisi oleh pabrik pembuatnya. Biasanya ROM ini selalu nempel atau tertanam di dalam motherboard. Jadi ROM ini akan diisi oleh produsen motherboard untuk beberapa keperluan dasar di dalam sistem komputer. Nah, perbedaan RAM sama ROM, kalau RAM itu digunakan setelah komputer itu menyala, jadi setelah tampilan Windows selesai itu masuk di handle oleh ROM. Sedangkan ROM ini adalah pada saat komputer baru dinyalakan. Biasanya akhir dari penggunaan ROM ini biasanya ditandai dengan tanda bip. Yang kedua, ada secondary memory, yaitu alat bantu untuk merekam atau menyimpan data komputer di data-data eksternal. Jadi alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh sistem komputer. Nah, banyak sekali secondary memory ini. Diantaranya mungkin zaman-zaman jadul dulu ada yang namanya disket. Disket ini ukurannya sangat besar, tapi kapasitasnya sangat kecil. Di atas ininya ini disket itu ada sebenarnya juga disket yang ukurannya sangat besar juga. Ukurannya hanya kisaran 300 KB. Kalau yang disket yang ukuran 1,44 inch ini ukurannya hanya 3 MB sekian lah. Terus yang kedua ada yang namanya CD ya, CD-ROM atau CD atau DVD. Ini berupa optical memory. Kalau ini magnetic memory, penyimpanan berupa magnet. Kalau ini berupa cahaya. Ada menggunakan CD atau DVD. Terus ada kita kenal dengan flash disk ya. Terus ada memory card, ada hard disk. Hard disk pun zaman sekarang sudah berevolusi teknologinya. Zaman dulu menggunakan piringan seperti ini atau yang bisa kita kenal dengan magnetic disk ya. Jadi menggunakan magnet di dalamnya. Sekarang teknologi hard disk sudah beralih ke di bawah ini. Ada yang ini menggunakan SSD yang berupa SATA seperti hard disk ini. Terus ada M2, ukurannya juga macam-macam M2 ini. Jadi secara kecepatan itu jauh lebih cepat yang menggunakan SSD, apalagi yang menggunakan M2 ini, dikenal NVMe ya. Selanjutnya ada yang namanya I/O port untuk menerima masukan atau pengiriman data dan keluaran data di dalam sistem komputer. Nah, ini contoh I/O yang ada di belakang layar, ada yang di belakang CPU. Ada PS2 untuk digunakan sebagai keyboard sama mouse. Port paralel zaman dulu digunakan sebagai interface ke monitor, tapi sekarang sudah beralih ke USB semua. Ini bisa digunakan untuk program biasanya. Terus ada serial, ada SCSI, terus ada firmware, ada Ethernet port, ada audio. Ini semuanya audio, tapi yang sering kita gunakan adalah sound card ini. Ini adalah aux ya, terus speaker sama mikrofon. Ini tampilan belakang dari CPU. Jadi untuk interface-nya, untuk menghubungkan ke CPU atau komputer itu bisa menggunakan yang di belakang ini. Mungkin sekian penjelasan saya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.